Sebenarnya kepengurusan P3 ini hari ini lebih banyak eee, katakanlah gitu, didominasi dengan orang muda, anak-anak muda, generasi muda, terutama untuk kerja-kerja elektoral. Karena kenapa? Kita tahu persis demografi pemilih ke depan, kalau kita lihat, mungkin Bu Siti Zuhro bisa lihat itu nanti, saya sudah, lihat. Jadi kalau dari Gen Z orang yang pertama kali akan memilih generasi Z ini kira-kira sekitar 20-an% lebih, 26% akan menjadi pemilih, dan kemudian sisanya adalah milenial. Jadi kalau dijumlahkan mereka tuh kira-kira hampir 51%, 52%. Artinya mereka akan dominan, majority. Jadi visi partai ke depan, para pemilih ke depan Indonesia 2024, saya kira ini menjadi sebuah challenge bukan hanya buat P3, semua partai, semua partai politik, karena ini akan menentukan keberlanjutan politik di Indonesia, di mana sebenarnya generasi muda kita, anak-anak Indonesia yang sekarang ini, eh, bagi sebagian orang beranggapan mereka tidak punya antusiasme ke dunia politik, dan mereka cenderung ke dunia-dunia profesi, dan itu sebenarnya lebih bagus ya. Artinya bagus mereka mengasah kemampuan mereka untuk meningkatkan kapasitas mereka. Tetapi bagaimanapun mereka akan menjadi pemilih. Karena itulah di dalam kepengurusan P3 ini kalau dicermati itu sebagian adalah dari Gen Z, generasi Z, sebagian dari milenial, dan kemudian saya ini termasuk dengan Pak Jan Farid adalah mereka yang dari generasi baby boomer. Jadi selebihnya kami menghadirkan generasi-generasi itu. Jadi itu profiling dari pemilih yang akan datang, dan kita ingin melihat mengundang mereka. Kenapa begini? Diksi saya dengan diksi bahkan termasuk diksinya pembawa acara kita hari ini itu bisa beda gitu. Diksi saya misalnya dengan salah satu ketua DPP sekarang yang muda misalnya, itu juga berbeda. Jadi saya memahami itu, dan kalau Anda nonton film Indonesia, film mana, Dilan. Dilan. Wah, siapa yang ngasih tahu saya? Hilman ini. Kan diksi-diksi di Dilan itu Hilman, kan beda siap. sekali dengan diksi-diksi zamannya saya gitu. Saya akan pastikan kamu nanti pasti satu hari akan duduk di motor saya ini. Kan begitu kata Dilan kepada milenial. Ya kan, milenial itu sebenarnya milenial. Saya ketemu dengan pembuat musiknya dan bicara dengan mereka yang menata itu skripnya. Nah, itu kan diksi yang superlatif gitu. Kemudian misalnya aku kangen, terus dijawab sama kamu jangan kangen. Kenapa? Kenapa jangan kangen? Jangan rindu gitu ya. Kamu jangan rindu. Kenapa? Rindu itu berat. Yang berat-berat itu biar aku saja. Nah, itu kan kalau kita pindahkan ini percakapan seperti ini kepada orang-orang zaman saya, itu rasanya aneh gitu kan. Rasa aneh gitu. Tapi sesuatu yang baru dan fresh gitu. Dan kemudian kita senang gitu. Itu untuk menggambarkan bagaimana bedanya sekarang generasi-generasi hari ini. Cucu saya juga sudah dengan luar biasa memainkan gadget, dan dia sudah tahu jamnya. Misalnya kalau dulu dia maunya terus-terusan, sekarang dikasih waktu satu hari misalnya cuma 30 menit. Nanti dia bilang ini baru 10 menit Bapu. Nanti dia masih punya waktu 20 menit dan seterusnya. Jadi anak-anak ternyata yang tadinya kita khawatir, ragu, ternyata tidak. Jadi dunia sudah berubah, maka partai politik harus berubah, harus mengikuti, harus adaptif. Itu
yang kita coba meresponnya dan mengadaptasikan. Tapi mudah-mudahan pandangan saya ini tidak keliru, dan mudah-mudahan juga tidak direspon secara keliru nanti di 2024. Itu saja yang saya harapkan. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah organisasi kami juga organisasi yang lebih lentur. Organisasi itu seperti mengikuti organisasi Google, Facebook, di mana sektor-sektor yang lebih penting itu yang kita tonjolkan. Jadi misalnya di kami itu hanya ada 3 organisasi. Pertama sektor yang kita bikin buat. Pertama adalah kerja elektoral yang akan terdiri dari 17 sampai 23 ketua. Itu kerjanya elektoral. Kemudian ada kerja fungsional. Ya, kerja fungsional dari 8 sampai kira-kira 11 orang. Kemudian sisanya adalah kerja-kerja supporting organisasi manajemen yang sebagai pusat komando yang mengendalikan ini. Jadi lebih lentur dan mereka sekarang jauh lebih aktif, ya. Program-programnya juga disusun secara partisipatif. Kemudian kita juga lebih banyak bicara soal metodologi, dan memang mereka nanti akan bekerja secara lebih rasional dengan perencanaan lebih matang. Dan ini mudah-mudahan juga diikuti oleh pengurus di wilayah dan di cabang, karena mereka juga menjadi tombak partai politik. Sekali lagi kelenturan itu lebih. Kalau dulu kan partai politik itu sifatnya sangat rigid sekali. Kita memang ada keputusan-keputusan yang rigid selesai, tetapi begitu dia sudah menjadi sebuah keputusan, maka semuanya tentu harus harus mengikutinya. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Dan tentu dengan didukung oleh Pak Jan Farid. Itu penting. Saya ingin ajak Pak Jan Farid ngobrol nih. Pak Jan Farid gimana? Betul nggak itu kita punya mimpi? Ini mimpi sudah saya sampaikan ke Pak Jan Farid. Setuju.